اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم اعلم قوله أيها الولد. Ayuhal walad nak foto kaula. Anna tasawuf ada kesaungkuna tasawuf. Ayuhal walad nak foto kaula summa alam maka kare-kare oning pasare sampean. Oning anna tasawuf ada kesaungkuna tasawuf. Lahu panika tetap eka andi tasawuf khoslatani tining dua tingkah. Khoslatani tining dua tingkah. Rawapana salah situngga khoslatani al-istiqamatu istiqamah wasukunu bentenang. Wasukunu bentenang atau teduh tenang anil khalqi dari makhluk. Faman maka tining pasera oreng. Faman maka tining pasera oreng istaqoma secip-cip atau seistiqomah paseraman wa ahsana ban mabagus paseraman khuluqahu wa ahsana ban abagus si paseraman khuluqahu dekah akhlakaman mabagus bin nasi kalaban manusia. Wa amala ban berinteraksi paseraman hum daka annas bil hilmi berinteraksi bil hilmi kalaban bijaksana. Fahuwa maka tining eman sufiyun paneka orang sufi. Sufiyun paneka seorang sufi. Dabuna Imam Ghazali dak kasantrena nak foto kaula
baan kutu oning bahwasanya tasawuf dia andi dua tingkat. Sepertama ingkika itu harus istiqomah. Nomor dua harus tenang menghadapi manusia, harus teduh ketika berinteraksi bermakhluk. Faman istaqama wa ahsana khuluquhu bin nas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Orang bila istiqomah bermabagus tengkana ketika berinteraksi bermanusia, mabagus tengkana ketika mengomongan bermakhluk, ketika mengomongan bermakhluk dia beretika dengan baik dan bertutur kata dengan bijak, bijak dalam tingkahnya, bijak dalam perkataannya, maka orang dia ikut sufi. Di sufi tak harus ngakui imamah, tak harus ngakui jubah, dan tak harus mewah. Jadi sufi itu meletakkan harta, meletakkan dunia kita nengah. Sufi yang sebenarnya itu fil qalbi, dalam hati, dalam hati. Terus ketika beda manusia buda bun ben tatang kena beda orang buda bun ben orang lain, bawaannya panas meloloh, bawaannya pegel meloloh, maka orangnya dalam atena tak ada sifat kesufian. Karena min alamati orang nikah mempraktekkan sufi ketika berbicara teduh, ketika berbicara mengingat ada Gusti Allah. Paham ni? Di setiap pekerjaannya, di setiap amal bagus orang nikah istiqomah, selalu istiqomah. Jadi kesimpulannya sufi nikah, tasawuf nikah andi dua tingkah. Pertama istiqomah dalam ibadah. Nomor dua tenang ketika berhadapan dengan manusia. Orang bila istiqomah ben mabagus tengkana, mabagus budi pekertina, berinteraksi dengan manusia dengan cara yang bijak, berkata dengan cara bijak, bertingkah dengan cara bijak. Dia bisa memilih antara orang besar, orang sederhana, orang maba, orang sisa biasa. Maka orang nikah ikutnya orang sufi. Pahami? Coba pikir misalnya, berapa banyak ketika orang Buddha buat nikah selalu mabakil, selalu ate nikah tak tenang. Ciri-ciri orang sufi ketika ya Buddha buat nikah memang ada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqamatu tining istiqamah. Ayaf dia panika kudu nebus pasera man atau fai ayaf dia panika kudu nebus pasera man hadza nafsihi deka bagian seneng aman, deka bagian seneng aman li nafsihi, membagi li nafsihi untuk ngalakone perintah Gusti Allah, untuk ngalakone perintah Gusti Allah. Wa husnul khuluq, wa husnul khuluq tining bagus setengkah, tining bagus setengkah ma'anna si dalam serta manusia. Allah tahmila panika kotuta membebani,
Allah tahmila panika kudu tak membebani atau tak kudu maksa pasirama sampai sira sampeyan maksa anna sadeka manusia ala muradi nafsihi atas nuro karep abeun man ala muradi nafsihi atas nuro karep abeun man bal bali tahmilu membebani pasira sampeyan membebani nafsa kada kaaban sampeyan ala muradihim atas nuro karpe anas atas nuro karpe anas malam yukhalifu salakinah tak bertentangan pasira anas tak bertentangan asyar'a ke syariat malam yukhalifu salakinah tak bertentangan pasira anas tak bertentangan asyar'a ke syariat karena tasawuf menikah andi dua tingkah andi dua unsur yakni si pertama istiqomah, si nomor dua anteng teduh. Maka semakin apa definisi istiqomah? Definisi istiqomah kita itu ayyaf dia hadza nafsihi li nafsihi. Seikoca istiqomah yang kita itu rela mengorbankan kesenangan untuk melaksanakan perintah-perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dari kol 6 atau dari lo bersahur sampai main HP sampai kol 12. Nikah sampeyan mengikuti kesenangan nafsuna sampeyan, mengikuti kesenangan hawa nafsuna sampeyan. Kan letak ibadah sekali dari subuh sampai dari subuh sampai zuhur. Maka dari subuh sampai zuhur nikah karena untuk pasrah dekat Gusti Allah, untuk mengorbankan waktunya untuk Gusti Allah, waktu nasi dari subuh sampai kol 12 ini kalah sebagian. Contoh dari kol 6 sampai kol peto sejam boy. Yang kui untuk melaksanakan sholat duha, yang kui baca Quran sejus. Nikah sekocak mengorbankan kesenangan aban untuk nyebadah ke Gusti Allah, untuk ibadah ke Gusti Allah, untuk ngelakoni perintah Gusti Allah. Nikah sekocak istiqomah. Paham? Jadi kesimpulan istiqomah nikah mengorbankan kesenangan aban untuk ngelaksanaki perintah Gusti Allah, untuk ngelaksanaki ibadah dari Gusti Allah. Wa husnul khuluqi ma'an nas alla tahtamila an-nasa ala muradi nafsihi bal tahmilu nafsaka ala muradihi ma lam yukhalifu asy-syar'a. Semakin seeko cak kalaban husnul khuluq bagus tingkana bagus moral lah ingki kak dinto sampeyan tak maksa dekah orang lain untuk mengikuti sampeyan, tetapi sampeyan maksa aben sampeyan untuk nurut orang lain selama orang lainnya perintah tak bertentangan kalaban syariat Gusti Allah, tengkana tak bertentangan kalaban syariat Gusti Allah. Sampai ini kau paham saya kocak husnul khuluq. Kenapa husnul khuluq? Tak maksa orang lain untuk nurut sampean, tapi sampean maksa aben sampean untuk nurut orang lain selama orang lain tak bertentangan dengan syariat Gusti Allah. Contoh
Parahan ia cek katemur. Parahan ia cek katemur main konduskan. Bi bedrus. Mereka main katemur bedrus kan alain. Le parahan mangocak mai jauh kok katemur kan. Oro katemur. Ini bedrus diikuti bi parahan. Karena ajakna bedrus nikah benang-benang saja, tak bertentangan dengan syariat. Bedrus tak ngajak maksiat. Nikah contohnya Farhan nuro bedrus. Paham? Tetapi mun bedrus kak Farhan ngucap bedrus. Mayu ka sumber apa jauh? Nah, iya udah kemarin kalau seangan boleh sate di sana. Iya. Mayu. Lah nikah Farhan ngikuti bedrus, si bedrus ngelakoni maksiat. Lah ini boleh ditolak, ben boleh dilawan. Paham? Oleh kita nurut sampean. Karena bedrus ngajak maksiat, yakni melesate, pokol sana Ramadan. Paham? Jadi definisinya husnul khuluq, sampean bagus tengkana, bagus moralah. Andi tingkah bagus, jika itu sampean noro orang lain, selama orang lain dia perintah tak bertentangan dengan syariat, maksa sampean untuk selalu mengikuti orang, tapi sampean tak maksa orang lain untuk mengikuti sampean. Sampai ini kau paham? Ini kasih kocak husnul khuluq. Bunin si paham kocak. Mungkin kan definisi husnul khuluq. Yang dipahami sampean lepas dia ada orang nunduk mun bedakan nundungin dia jangan langkah tak gelung. Tidak seperti itu toh. Definisi husnul khuluq versi Imam Ghazali nikah. Paham? Imam Ghazali beda. Istiqomah munggu kita tepat waktu, tapi debun Imam Ghazali sih kok istiqomah. Kenapa? Mengorbankan waktunya untuk perintah Gusti Allah. Ya nikah. Sampai nikah paham? Paham. Summa inna berarti membeda orang maksa-maksa. Balik. Tak apa husnul khuluq. Tapi kadang maksa itu baik. Ingat sampean ingat kiburu. Bejana masuk kalau sangat kita datang baca netar tak nampak karena kebagusan ini kadang butuh dipaksa sehingga jadi kebiasaan. Paham ya? Mungkin kini lah tak paksa jangan kanak ni kepada naben napa kasa pada naben butambuan mungkin kini bisa terpoter dengan Kamboja terpoter jadi hias. Tapi mungkin kini ada torot badan bilu mendeman tinggal tu akhirnya kayu na tak bisa hendak bola pada sampean tinggal ni kan betul mun sampean terterot dia orang yang husnul khuluq bagus tengkana maka sampean harus siap dididik bi orang jadi ilmu tapi sampean kudu doa Gusti Allah pas sampean odi di lingkungan orang-orang tak religius orang-orang seta anti pendidikan ya sampean harus doa supaya jauh dari nikah. Nah, poton sampean jibudan empean terol laki si andi pendidikan kafi saya kenal agama Gusti Allah saya laki pada beteran dia bini saya andi pendidikan paham karena madrasatul ula mbu nikah madrasah pertama mun sekolahan pertama na salbut. Dari mana kau tu hijau salbut? Nalarnya seperti itu. Nikah mun tak cerita, mun tak pembeli ke Gusti Allah. Paham gitu? Nah. Jadi ada dua istiqomah dan husnul khuluq. Ahaduha thumma innaka maka kare-kare saungguna sampean sa'alta. Panika atanya bahasa sampean atanya anil ubudiyati tentang pengertian ubudiyah. Tentang pengertian ubudiyah.
Wahia tining caanya ubudiyah, wahia tining ubudiyah salah satu asya'a panika telok banyak tingkah telok banyak perkara. Ahaduha setining salah satu asya' muhafazatu amri syar'i panika ajaga perkara syariat. Panika ajaga perkara syariat. Wasaniha bantining nomor 2 salah satu asya ar-ridha panika ridha bil qada'i kalaban kapastena Gusti Allah, bil qada'i kalaban kapastena Gusti Allah, wal qadari ban kekuasaan Gusti Allah. Wa kismatillahi ban baginna Gusti Allah Ta'ala halai mahaluhur basir Gusti Allah. Wa salisuha bandini nomor telaan salah satu asya tarku ridha'i nafsika panika atikal ridhaan aban sampean fi talabi ridha illahi ta'ala idalem nyupre ridhaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, fi talabi ridha illahi ta'ala idalem nyupre ridhaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saampana dan kula jelasaki tentang tasawuf dari Imam Ghazali. Semangken sampean atanya dan kaula tentang ibadah. Maka dan kula jawab ibadah ni kepada telok perkara. Ubudiyah itu ada 3 perkara. Nomor 1 ingki ka dinto muhafazatu amri syar'i. Sampeyan cong harus aja ke perkara syariat, harus aja ke perintah syariat. Bi syariat soro ka timur ya ka timur, soro ka bare. Bi syariat area soro kalakoni, bi syariat area soro tinggal. Aja si pertama saya gocap ubudiyah. Si nomor 2 ridho kalaban pemberian Gusti Allah ban ketetapna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Si nomor 3 sampean harus ridho kalaban cara atingkel kasanana aban sampean untuk ngoleh ridhoan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini katalah unsur tercakup dalam ibadah. Berarti orang bila melenceng dari syariat agama Islam, melenceng dari perintah Gusti Allah, berarti ikocak ni ubudiyah. Ikocak terekah. Beni ikocak ibadah, beni ikocak ubudiyah, ikocak terekah. Beda orang tak solat ni perintah Gusti Allah, berarti orang nikah tak ikocak ubat, orang si ahli ibadah tapi ikocak orang si ahli ma'asi, orang si ahli maksiat. Faham ni? Saya nomor 2 ridho kalaban kepastianna berridho kalaban baginda Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang terjadi kesampian semuanya dari Gusti Allah. Nikah sekocak ibadah, sekocak ubudiyah. Saya nomor 3 sampean mengorbankan semua tenaga dan waktu sampean untuk ngoleh ridha Gusti Allah. Kala bencara artikel kesenangan sampean. Sampai ini kah paham? Entar. Wasa'al taban atanya pasara sampean ni dak kebutuhan kaula. Atanya anit tawakkuli tentang pengertian tawakal. Wa tiding tawakal antas tahkima paneka kotu makoko. Pasera sampean
makoko i'tiqada kada keyakinan sampeyan billahi daga Gusti Allah ta'ala hale maha luhur besar Gusti Allah. Makoko fima dalam perkara sila nama wa'ada si ampun ajanji besar Gusti Allah. Yakni ngarapaki pasera kaula Imam Ghazali. Yakni ngarapaki pasera kaula Imam Ghazali. Tak itu panika kotu yakin, berarti bedaan ya. Tak kita panika kotu yakin pasera sampean annama de kasa ongkuna perkara sila nama kutiro se ampon pastiaki pona pala kay kaandi sampean kutiro se ampon pastiaki pona pamala ka ikandi sampean saya silu maka bekal teka pona pama ilai kada kasampean. La mahala tak ada saya bisa ngubah panika maujud. Tak ada saya bisa ngubah panika maujud. Wa inna jitahada halai sanajan ongku pasera kullu man saban-saban orang sila menaman fil alami sepanika tetap dalam alam dunia. Sepanika tetap dalam alam dunia ongku ala sorfihi atas majau makudira ala sorfihi atas majau makudira majau angka dari sampean. Wa ma bantining perkara sila nama lam yuktab sita itoles atau sita pastiaki pona pama sita itoles pona pama lam sila maka tak bakal teka pona pama ilai kada kesampean. Wa insa ada hale sanajan abantu sanajan ahle sanajan abeto kada kesampean jami'ul alami pasera sakabina alam jami'ul alami pasera sakabina manusia si beda nang alam. Jabune Imam Ghazali sampean semangkin atanya tentang definisi tawakal. Napa saya koja tawakal iki kaden to antas tahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada yakni anta taqida annama qudra laka yasilu ilaika la mahalata wa in jatahada kullu man fil alami ala sarfi anka wa ma lam yaktub la yasila ilaika wa in sa'adaka jami'ul alam. Mungkin sampean atanya tentang definisi tawakal. Napa definisi tawakal? Ingki kadinto sampean harus memperkokoh keyakinan dek ke Gusti Allah, dek ke ponapa sejanji Gusti Allah. Yakni dan kula ngarapaki dek ke sampean harus pertajam dan harus yakin bahwasanya apa-apa seampun pasti Gusti Allah maka bakal terjadi de kesampean ben apa-apa seta toles seta pasti kesaran Gusti Allah tak bakal teka walaupun saisina alam berusaha untuk merubahnya walaupun saisina alam berusaha untuk nolongi sampean semuanya sia-sia mun la ampun icatat ben dipastikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampean padi kolek jeleng ireng lancar noro maka tak bisa ngubah tak bisa koning apa mulai toles bi Gusti Allah padahal bapak ibu koning kapi paham ternyata anak jeleng itu kata kepada Gusti Allah anak reba jeleng sama ke bapaan benembun koning itu qudratullah
Ben kata teman Gusti Allah tak ada saya bisa nolongi. Walaupun semua alam yang biringsu untuk ngusuk oleh anak sejelengnya, tak kira bisa. Tak kira bisa. Nikah contoh saya paling paham ni. Pon. Jadi ia mula bi Gusti Allah takdir dengan nikah pon. Tapi kau tu ingat seberi pada takdir ikhtiyari, pada takdir qad'i. Pon. Wasa'al taban atanya pasal sampean tawakal pahami. Makna tawakal pahami. Pon. Jadi orang yang selalu mengeluh sampean. Jadi orang yang selalu ni mengerti. Wasa'al taban atanya pasal sampean anil ikhlasi dari ikhlas. Atanya anil ikhlasi tentang ikhlas. Wa huwa tini ikhlas antakuna panika kutubada pasal sampean. Bini antakuna panika kutubada. Ponapa amaluka banyak-banyak amal sampean. Kulluha sakapin amal sampean. Bini Wahwa tining sianya ikhlas antakuna panika kutuba de pasera pona pa amanuka banyak-banyak amal sampean kulluha sakapina amal lillahi karena Gusti Allah Subhanahu wa taala wala yartaha bentak bunga pona pa qalbuka atena sampean bi mahamidin nasi kalaban pamuji na manusia atau kalaban sanjung na manusia wala tubali bentak susah wala tubali bentak susah pasera sampean bi madmatihim kalaban inanah anas bi madmatihim kalaban inanah anas. Semakin empian atanya tentang ikhlas. Kenapa definisinya ikhlas? Ikhlas iki al-ikhlasu huwa an takuna a'maluka lillah. Al-ikhlas an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala wa la yartaha qalbuka bi mahamidin nas wa la tubali bi mazmatihim. Seiko ca ikhlas engki ka dinto sampian semua amalnya nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli sanjung bi manusia, tak peduli ieu nabi manusia. Tak bunga ketika sanjung bi manusia, ia tak susah ketika ieu impaitu bi manusia. Nikah sekoca ikhlas. Paham? La ikhlas itu tidak bisa diucapkan. Ketika ikhlas diucapkan, enggak ikhlas, maka ini termasuk tanda orang tak ikhlas. Paham? Jadi, tapi mun definisina sulam taufik ikhlas nikah alakoh karena Gusti Allah, atingkel karena Gusti Allah. Ibadah aslinya. Tapi menenggak itu saya kocak ikhlas, semua amalan sampean murni karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai disanjung tak bunga, ben ketika sampai enak tak susah. Mun bada sampai ala ko ibadah ngajar upama pas bi orang enak pas susah. Oh berarti masuk tanda-tanda tak ikhlas. Amin. Ya jalani saja sampai ala ko ibadah, lajeng ngini ngaki colok tatangke. Lajeng ngini ngaki napa enak na tatangke. Ana sampean acuwala apa seperti sampean tak nyelepang dari syahada Gusti Allah labah kalaku. Ya, cak peduli mana saja mikir orang, mikir manusia, mikir tetangga, ya tak kira dideti. Paham ni? Tak kira dideti. Pokok tak bertentangan dengan agama kalaku. Tak bertentangan dengan agama ben adat. Paham ni? Mun adat bertentangan, contoh saya paling nyata ni kan. Suatu kampung membaca sholat Jumat, padahal tidak dianjurkan Jumat dimanapun itu bagi orang bini. Ini kan bertentangan dengan syariat, maka kita tahu apa ada. Ya sholat Jumat, ya tak apa pakai jogging karo ngebelah hukum.
Bahwasanya reng bini sholat Jumat ini kata apa-apa. Paham nggih? Tak apa-apa. Sah, tak usah bejenggu. Itu ketika bertentangan pun syariat agama jatoro. Paham? Selama tak bertentangan, ya noro tak apa, ya tak noro tak apa-apa. Mun maksa berarti tanda-tandana benih ikhlas, keng nyari pangkat, nyari jabatan, nyari sanjungan, nyari pengikut. Oke. Pon sampai nala kau kebagusan, ia ngajak tetangga, tapi sekedarnya saja aja maksud sampean. Ingat ikan yang mungkin ngaji, streaming, ya senyum ngomong gue, saya tanya gue, tak apa. Paham? Tapi perlu diingat bahwasanya ngaji itu adalah fardu ain. Paham? Fardu ain. Titik perorangan wajib nyari ilmu. Semakin pertanyaan nah, tanda-tanda alumni sesukses ingki kadin toh ketika alumni tersebut mampu mengaji ketika sudah tidak ada di pondok. Mampu mengaji ketika sudah tidak lagi bersekolah. Paham ya? Ini kan tanda-tanda alumni sesukses. Alumni manapun. Paham ya? Mungkin pada munduk kita apa tetap mau ngaba-aba ni kita apa tetap mau kan ba-aba ni kaki munduk gitu. Berarti kita apa tetap mau makin ngajar bisa jadi ketika gula boyong tak ngajar. Kita tak mau pada doa ke Gusti Allah mau kita ring bagus seterusnya. Paham ya? Paham. Saya temuan nikah ketika boyong, ketika ambu. Le tanda-tanda nah, jauh sukses ya. Ketika bukti pondok, orangnya selalu ngelakoni perintah-perintah guru nah. Selalu ngaji, sholat jemaah, semuanya yang laku. Tanda-tanda nah. Paham? Mun di pondok lah tanda-tanda dengan nikah. Ki waktu sekolah nak ki pondok adalah semalasan. Sekolah lah gaya tayo. Mari sekolah kita tapi sabar kena nak tak ki bermulai. Berarti kan ada tanda-tanda tak ajar. Paham? Mun tanda-tanda ni kai waktu sampean mengenyam pendidikan pondok atau sekolah bisa dipertanyakan deki tinggal tadi alumni. Mun sampean tak becus hormat ka guru tak di guru ki waktu pondok ben ki waktu sekolah nah. Jangan ngarep sampean becus deki tinggal tadi alumni hormat ka guru bahkan bisa ditek guru. Paham ya? Paham. Jadi biasakan hal-hal baik ketika berada pondok. Biasakan sampai mengikuti perintah guru mengikuti undang-undang pondok, undang-undang sekolahan. Supaya jadi tanda kemudian ketika jadi alumni. Paham ya? Wa sa'altani wa alam ban oni ngabisara sampean. An-nariya ada kesaungku nariya yatawalladu panika timbul wa lamban ngarti absara sampean an-nariya ada kesaungkuna alaman yatawalladu panika timbul ponapa alaman min ta'zimil khalqi dari pengagungan makhluk min ta'zimil khalqi dari pengagungan makhluk wa ilajuhu bentining tambenah riya wa ilajuhu tining obat riya antara panika kutuningan le pasara sampean ningale humda kanas musakharina kapanika ikuasai panika ikuasai pasara anas ikuasai tahtal kudrati idalem iba benar kekuasaan Gusti Allah. Iba benar kekuasaan Gusti Allah. Wa tahsabu ban milang-milang basira sampean. Hum da ka anas. Contohna kal jamada di panika akati. Benih maf'ul. Kal jamada di da ka akati. Banyak-banyak barang mate, benda mate. Fi adami kudrati isalir rohati idalem tadaan kobasana madepak kanikmatan idalem tak bisana
Idul ta'adaan madapaan. Idul ta'adaan kebesaran nama depa kenikmatan wal masyaqqati ban kemalaratan. Litakhlusa sopaja terbebas pasera sampean min marahatihim dari banyak-banyak alaman deka manusia. Min marahatihim dari banyak-banyak alaman dari manusia deka manusia. Wa mata tahzibu ban idal malaikana milang-milang pasera sampean hum deka anas zawi kudratin deka andi kekuasaan wa iradatin ban andi karab ya layam udah maka tak bakal jauh pasera layam udah maka tak bakal jauh pasera man panaparia layam udah maka tak bakal jauh panaparia angka dari sampean. Layam udah maka tak bakal jauh angka dari sampean arya upona pria. Samangken abahas ria, abahas terwalaman. Alaman jiyah debne Imam Ghazali de kasantrena. Alaman jiyah jong timbul dari pengagungna manusia. Contoh Farhan guru Ipa bid ila aja murid otomatis setelah nikah karena guru ke Farhan hormat takdimi sanjung mun bedengina Farhan otomatis santri tak terima paham gitu riaan Farhan timbul ketika ya aku ngakibi santrena timbul ketika ya menjakibi santrena lah untuk mailang penyakit nikah pertama antarahum musakhkharina hakal kudrati. Pertama sampean harus memandang bahwasanya kejadian ini santri-santri kedua di bawah kendali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben harus yakin bahwasanya Farhan mulja ben agung sebab ilmu sebab mulja bi ilmu sareng Gusti Allah. Benih keng karena sanjung bisa sampean paham wa tahsabuhum kal jamadat fi adami qudrati isalir roha nikah tingkana Farhan ki ketika Farhan aku ngaki sanjung maka kan timbul dia maka untuk melang rianya pertama Farhan harus berpandangan bahwa mereka itu bisa nyanjung bisa ngaku ngaki gula sebab di bawah kekuasaan Gusti Allah. Terus sedang berdua Farhan harus berpandangan bahwasanya mereka tang santri setelah nikah ngaku ngaki sengko ngormat sengko muji sengko aja tadi apa nah mereka semua pada naben botok pada ben botorai tak diboding tak bisa mendatang keselamatan tak bisa mendatang kemudaratan paham tadi apa aja dalam hal apa nah dalam hal tak bisa mendatang kenikmatan tak bisa mendatang kebungan ben sabareka juga tak bisa mendatang karosakeun tak bisa mendatang kahinaan paham gitu jadi orang yang nyanjungnya ya jangan rakas-rakas dah ya paham gitu jadi Farhan harus di pandangan seperti itu supaya ria itu tidak terjalar dalam tubuh sampean dan pemikiran sampean dalam hati sampean karena ria nikah bahaya karena Allah koi bodoh sona apa boy surajo na apa boy saya senada tapi tak ikhlas ki bodoh ria di dalam hati tak terima pangeran paham karena ria itu termasuk apa Masjidul qalbi termasuk syirik khufi syirik ini paham cara namelang ria harus beranggapan bahwasanya semua manusia ini pada bentuk ada di bawah ini. Dalam hal apa? Dalam hal tak mendatang kebungaan, tak bisa mendatang kemelaradan. Dalam hal seperti tapi dari sisi lain sosialnya saling menguntungkan. Bidana
sampean mun nyandar deka manusia, maka timbul rasa balas budi. Lah ini kebalas budi ini kah mun tak dasari karena Gusti Allah, maka selalu ngarep-ngarep dari manusia. Tapi sampean beri ke manusia si lain, karena Allah, maka sampean tak timbul untuk minta balas budi. Ini kebidana sosial, seta elandasi agama, ben sosial se elandasi agama. Mun sosial se elandasi agama, maka tak pamrih tak minta gente. Tapi mun sosial si tak elandasi agama, minta gente biasa. Maka sampean ketika beri orang, jangan bunga. Menurut Imam Malik sampean wajib agente. Paham? Karena ketika orang dia iri beri, maka orang yang beri juga akan menjadi budak dari orang yang beri. Jadi madhab Imam Malik ini kan di madhab dengan mau beri orang maka wajib malas. Tapi Imam Syafi'i itu termasuk dari salah satu guru gula noro Imam Malik nikah ketika beri orang maka seketika guru gula nikah akan tak selama dia mampu atau tidak mampu di waktu itu dia membalas di waktu yang lain. Oke, jadi ini kau praktek. Mun sampai dari beri orang tuli balas minta jadi budak. Paham? Kan dan memang itu terbukti banyak. Sampai beri sarong, beri apa? Jangan bunga sampai akan dikuasai. Ketika sampai beri sarong, si tak nora ada masih jangan boleh beri. Seperti itu kan? Memang terjadi. Maka itu harus dibuang penyakit nih. Oke. Pon, cara nama hilang ria paham gi? Muntapa Gusti Allah pertama tidak ada apa-apanya. Yang nomor dua harus sampean berpandangan bahwasanya mereka tidak ada apa-apanya. Mereka hanya seperti kasrakas ada di bedina. Paham nggih? Lah nyanjung aja lah bacaan. Engkau tak bunga, tak mulja. Yang enak yang kau tak geger seperti itu. Nggih. Tanda nak orang ikhlas karena Gusti Allah apa-apa saya lakukan biasana. Ini kayak istiqomah biasana tak cepat bujar. Tanda orang tak ikhlas ala kau nak apa ketika ala kau sedang hitung tabit. Paham nggih? Pon nikah tanda-tanda. Wa mata tahsibuh wa mata tahsabuhum dawi qudrah wa iradah la yab'ada anka ar-riya. Mun parhan ki nganggep santren-santren narya andi kekuasaan ben andi karep maka sifat riya selalu menghampiri parhan. Kok terus hormat jengko burun ni minta mancing lebih dia dan kok. Seperti itu terus parhan. Apa? Iya karena dia merasa punya hati di hati, punya nama di hati manusia. Jangan sampean arasa sampean bongko eka senengi bisa sampai seperti itu. Malai-malai tak timbul ria. Jangan merasa sampai punya hati di hati manusia, punya nama di hati manusia. Jangan sampai punya sampean apa nganggep sampean andi nyamah neng ada manusia. Paham nggih? Coba aja tak timbul ria. Ya lapah aja dengan lapah. Dari penjelasan segala paham tapi ayuhal walad al-baqi min masaili wallahu alam. Sahabat Fatihah.